Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, sebelum menyimak kisah cerita hari ini, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 2 hari lalu, dunia seolah diselimuti harapan. Berita tentang gencatan senjata antara Israel dan Iran disambut gegap gempita. Para analis berspekulasi tentang perdamaian baru di Timur Tengah, dan pemimpin dunia mengeluarkan pernyataan positif. Di layar televisi, perjanjian itu dikemas sebagai simbol kedewasaan politik. Tapi di balik senyum diplomatik dan jabat tangan di balik layar, ada sesuatu yang retak. Pada dini hari yang sunyi, ilusi itu dihancurkan. Iran, tanpa aba-aba, meluncurkan serangan udara besar-besaran ke pusat komando militer Israel. Rudal-rudal berpemandu presisi menghantam Tel Aviv, menargetkan markas keamanan nasional. Ledakan pertama mengguncang ruang rapat utama tempat Menteri Pertahanan Israel tengah memimpin diskusi krusial. Tubuhnya ditemukan tak bernyawa, masih duduk di kursinya, dengan layar tablet menyala menampilkan peta serangan yang ternyata datang lebih cepat dari prediksi. Serangan ini bukan sekadar pelanggaran gencatan senjata. Ini adalah pesan keras dari Iran, bahwa perjanjian tanpa keadilan hanyalah tipu daya. Dunia terkesiap, dan para pemimpin yang sebelumnya optimis kini terdiam. Gencatan senjata itu ternyata bukan penutup konflik, melainkan pembuka bab baru yang lebih berbahaya. Kedamaian yang dijanjikan hanya fata morgana, dan kini, badai sesungguhnya baru saja dimulai. Iron Dome, sistem pertahanan udara yang selama ini dibanggakan Israel sebagai perisai langitnya, runtuh hanya dalam hitungan menit. Rudal-rudal Iran, diluncurkan dengan kecepatan tinggi dan teknologi canggih, menembus langit malam Tel Aviv dengan presisi menakutkan. Sistem pertahanan yang disebut-sebut tak tertembus itu gagal membaca pola serangan bertubi-tubi, yang tampaknya telah dirancang untuk mengecoh algoritma pertahanannya. Bom-bom klaster menghantam fasilitas-fasilitas vital militer secara simultan. Pusat kendali, depot senjata, dan ruang komunikasi semuanya luluh lantak. Suara ledakan menggema di seluruh penjuru kota. Asap hitam mengepul dari markas besar militer, yang kini hanya menyisakan puing-puing dan serpihan api. Di dalamnya, para petinggi militer tewas seketika. Menteri Pertahanan, yang tengah duduk memimpin rapat strategi pertahanan darurat, tewas sebelum sempat mengangkat telepon pengaman merah di mejanya. Serangan ini bukan hanya kehancuran fisik, tapi simbol runtuhnya kepercayaan diri militer Israel. Negara yang selama ini percaya pada keunggulan teknologinya kini terjebak dalam realitas pahit, bahwa mesin perang secanggih apapun tetap bisa dikalahkan. Dunia pun terguncang. Jika pertahanan paling modern di dunia bisa dihancurkan secepat ini, lalu apa artinya keamanan yang selama ini dijual sebagai kebenaran? Benteng besi itu roboh, bersama ilusi tak terkalahkan yang selama ini mereka rawat. Malam itu, Perdana Menteri Israel berdiri di podium darurat, wajahnya merah dan tegang. Dengan suara penuh kemarahan, ia menyampaikan pidato kepada bangsa, janji balas dendam diucapkan dengan nada menggelegar. Ia menyebut serangan Iran sebagai penghinaan nasional dan mengancam akan membalas, dengan kekuatan yang belum pernah disaksikan dunia modern. Namun, pidato itu bukan menunjukkan kendali, melainkan keputusasaan. Di balik layar, para penasihat militernya sendiri tampak gamang, karena semua rencana balasan kini harus dihitung ulang, setelah pusat komando mereka hancur total. Sementara itu, dunia mulai panik. PBB mengadakan sidang darurat, menyerukan gencatan senjata baru dan penyelidikan internasional. Uni Eropa bersuara lebih keras dari biasanya, tapi tanpa arah yang jelas. Amerika Serikat hanya memberikan pernyataan diplomatik datar, seolah menahan posisi sambil menghitung dampak politik. Rusia dan Cina diam, mengamati, menunggu celah. Di Timur Tengah, negara-negara tetangga terpecah. Sebagian mendukung Iran secara diam-diam, sebagian lagi khawatir serangan balasan Israel akan menyeret mereka ke dalam pusaran konflik. Dunia berada di ujung tanduk. Retorika balas dendam bisa memicu perang regional besar, atau bahkan lebih luas.
Tapi siapa yang benar-benar ingin menghentikannya? Atau mungkin, semua ini memang dirancang untuk menuju kehancuran yang lebih luas? Sebuah pertanyaan yang semakin menyesakan ketika misil telah menggantikan diplomasi. Di tengah dentuman rudal dan pidato-pidato perang yang memenuhi langit dunia, ada satu nama yang nyaris tak disebut, Palestina. Saat Israel dan Iran saling menghancurkan, rakyat Gaza menatap langit dari balik reruntuhan, bukan dengan ketakutan, tapi dengan ekspresi yang tak biasa, seperti melihat keadilan yang selama ini ditunggu akhirnya menampakkan wajah. Di sudut-sudut kamp pengungsian, anak-anak melambai ke langit, bukan pada rudal, tapi pada gagasan bahwa dominasi Israel bisa digoyahkan. Di beberapa gang sempit Gaza, bendera Iran dikibarkan. Bukan karena warga Gaza adalah Syiah atau loyal pada Tehran, tapi karena mereka merasa bahwa untuk pertama kalinya, ada kekuatan besar yang berani membalas apa yang mereka alami bertahun-tahun. Blokade, bombardir, dan pengusiran. Solidaritas itu lahir bukan dari politik, tapi dari luka yang sama. Namun di sisi lain, banyak yang bertanya, benarkah ini kemenangan Palestina? Atau apakah rakyat Palestina sekali lagi hanya menjadi pion dalam permainan kekuatan regional? Iran menyerang atas nama Palestina, tapi Gaza tetap porak-poranda, tetap tanpa air bersih, listrik, dan obat-obatan. Dunia internasional membicarakan deeskalasi, tapi tak satu pun menyebut blokade Gaza. Palestina menjadi simbol yang terlupakan, dielu-elukan saat berguna, ditinggalkan saat mengganggu agenda global. Mereka tak butuh rudal. Mereka butuh pengakuan, hak, dan keadilan yang selama ini dicuri dari sejarah mereka. Perang ini tak lagi hanya soal rudal dan ledakan. Di balik asap pekat dan reruntuhan, ada medan tempur lain yang tak kalah menentukan. Perang narasi. Siapa yang mampu mengendalikan cerita, merebut empati, dan membentuk opini publik, dialah yang punya kekuatan sejati. Iran, dengan segala keterbatasan ekonominya, justru unggul dalam memainkan narasi moral. Mereka tidak hanya meluncurkan rudal, tapi juga pesan, kami membela Palestina. Dan pesan itu menggema, menembus batas-batas negara dan keyakinan. Sementara itu, Israel berjuang mempertahankan citra sebagai korban pengkhianatan. Mereka menyebarkan video kehancuran markas militer, menampilkan wajah-wajah prajurit muda yang gugur, berharap simpati dunia mengalir deras. Namun, internet tak lagi bisa dikendalikan semudah dulu. Di TikTok, Instagram, dan X, video perayaan warga Gaza, tagar Palestine Resists, dan kompilasi serangan balik Iran tersebar viral. Narasi resmi pemerintah jadi tenggelam di tengah gelombang digital dari rakyat biasa. Media barat pun mulai retak. Beberapa jurnalis mulai mempertanyakan kebijakan luar negeri yang bias, mulai menyorot ketimpangan dalam perlakuan terhadap korban perang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, opini publik global terbelah. Dunia tak lagi hanya menilai siapa yang punya senjata paling canggih, tapi siapa yang berdiri di sisi yang benar secara moral. Dan itulah yang paling ditakuti Israel, kehilangan kendali atas cerita. Setiap rudal yang diluncurkan hari ini akan meninggalkan jejaknya bukan hanya di tanah, tapi juga dalam sejarah manusia. Generasi yang belum lahir akan tumbuh di bawah bayang-bayang kehancuran yang diciptakan malam ini. Dunia sedang berada di persimpangan. Apakah kita akan terus membiarkan dendam dan ambisi buta menuntun arah? Atau kita berani memutus rantai kekerasan yang tak berkesudahan? Anak-anak di Gaza, Teheran, dan Tel Aviv tumbuh dengan suara sirene dan berita duka. Mereka tak tahu apa itu diplomasi, tapi mereka tahu rasa takut. Mereka tidak mengerti strategi militer, tapi mereka hafal suara ledakan. Dan jika dunia terus membiarkan kekerasan menjadi bahasa utama, maka yang akan kita wariskan bukan kemajuan, melainkan trauma kolektif. Palestina adalah luka terbuka yang selama ini diabaikan. Bukan karena dunia tidak tahu, tapi karena memilih bungkam. Gencatan senjata sejati hanya akan lahir jika keadilan ditegakkan, jika hak-hak dasar rakyat Palestina diakui tanpa syarat. Dunia tak bisa lagi membiarkan kekuatan besar mempermainkan nasib bangsa kecil demi kepentingan geopolitik. Kini waktunya memilih. Apakah kita akan terus menyerahkan masa depan pada para jenderal dan pedagang senjata? Atau kita berani menyerahkan harapan pada diplomasi yang jujur dan keberanian moral? Perang ini akan berakhir, cepat atau lambat. Tapi bagaimana ia diakhiri?
Itulah yang akan menentukan bentuk dunia esok hari. Apa yang ingin kita wariskan? Reruntuhan atau rekonsiliasi?